Lantai rumah itu tiba-tiba terasa lunak seperti lumpur. Begitu diinjak, kakinya langsung terbenam. Semakin ia melangkah, semakin dalam tubuhnya tenggelam. Beginilah kira-kira perasaan para penderita depresi saat penyakit mereka kambuh. Ia hanya ingin terus tidur, tak ingin makan, tak ingin bicara. Adiknya masuk ke kamar dan membuka tirai jendela. "Kamu nggak bisa terus begini, hidupmu nggak akan berubah kalau hanya tidur," katanya. Tanpa banyak bicara, adiknya menggendongnya keluar rumah. Tapi ia menolak dan pertengkaran pun terjadi. Frustrasi sang adik akhirnya curhat pada temannya yang seorang dokter. Ia mengira kakaknya hanya malas dan negatif, tapi temannya langsung mengenali gejalanya, yaitu depresi. Bagi penderita depresi, hal sederhana seperti memakai sepatu pun bisa terasa berat. Barulah adiknya sadar yang salah bukan kakaknya, tapi dirinya yang belum memahaminya. Ia malah membawa kakaknya keluar, yang justru memperburuk kondisinya. Tak lama ibunya datang dan mengajaknya pergi. Karena tak ingin membuat ibunya kecewa, ia ikut. Ternyata, ibunya diam-diam mempertemukannya dengan pria yang seorang dokter. Namun dalam waktu singkat, dokter itu menyadari wanita ini mengalami depresi dan menyarankan agar ia dirawat di rumah sakit. Mendengar itu, sang ibu langsung membantah, "Anak saya baik-baik saja," dan menariknya pulang. Namun di perjalanan, ia tiba-tiba menyeberang jalan tanpa melihat lampu lalu lintas. Sebuah truk melaju kencang dan suara klakson terdengar nyaring. Namun, ia hanya berdiri diam. Untung ibunya cepat menariknya. Barulah sang ibu sadar putrinya memang butuh bantuan. Ia pun membawanya ke rumah sakit jiwa. Sebelumnya, wanita itu adalah seorang perawat di bangsal psikiatri. Ia tahu dirinya hanya mengalami gejala ringan dan merasa tidak seharusnya dirawat. Ia pun berusaha mencari cara untuk keluar. Kemudian ia mengikuti tes dengan patuh, menjawab semua pertanyaan dengan jawaban ideal, dan diam-diam membuang obat yang diberikan. Hasil evaluasinya terlihat sangat baik hingga ia dipindahkan ke ruang perawatan pribadi. Namun ia belum bisa keluar karena ibunya belum mencabut izin rawat inap. Ia merasa sangat sendiri. Dalam perjalanan kembali ke ruangannya, ia bertemu pria yang dulu disukainya. Tapi pria itu mengira ia pasien gangguan jiwa. Ia merasa malu dan tertekan. Teman sekamarnya bertanya bagaimana bisa seorang mantan perawat juga mengalami gangguan mental. Tanpa diduga, pertanyaan itu membuatnya marah dan akhirnya ia dipindahkan ke ruang isolasi. Di sana, ia hanya bisa menangis sendirian. Saat sesi konsultasi berikutnya, ia menjelaskan bahwa kondisinya ringan. Insiden di jalan katanya hanya kecelakaan. Tapi versi dokter sangat berbeda. Setelah diselamatkan ibunya, ia sempat mencoba kabur lagi dan hampir tertabrak. Ibunya sampai terkilir. Beruntung pria itu datang lagi dan menolongnya. Mendengar itu, ingatannya mulai kembali. Ia sadar dirinya memang sedang sakit. Tak heran ibunya sangat khawatir. Sejak itu, ia mulai menerima kenyataan. Ia memperlakukan teman sekamarnya dengan lebih baik dan sungguh-sungguh menjalani pengobatan. Bahkan, ia meminta tambahan obat untuk mengurangi kecemasan. Melihat putrinya mulai pulih, sang ibu pun akhirnya bisa bernapas lega.